Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dengan NIM 090112823287 dari kelas SK4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan, tentang HRN dan juga round robin. Jadi yang pertama itu terdapat pengertian algoritma penjadwalan Highest Ratio Next. Jadi algoritma penjadwalan Highest Response Ratio Next itu sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan dan preemptif yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses di CPU. Jadi ARN sendiri bekerja dengan memilih proses berikutnya berdasarkan rasio respons tertinggi. Rasio respons itu sendiri dihitung untuk setiap proses yang menunggu dalam antrian, lalu proses dengan nilai tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Oke. Di sini terdapat soal yang dimana ada proses satu, proses 2, proses 3, dan proses 4, dan juga terdapat waktu tiba dan juga lama eksekusinya. Jadi tahapan pertama yaitu kita akan menentukan mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan juga TA-nya. Jadi mulai eksekusi itu sendiri sama dengan waktu tiba. Sedangkan selesai eksekusi itu sendiri sama dengan mulai ditambah dengan lama mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi. Sedangkan TA itu sendiri sama dengan waktu tiba dikurang dengan selesai eksekusinya. Jadi di proses satu kita mendapatkan nilai baru yaitu mulai eksekusinya di nol, selesai eksekusinya itu di 5 tambah nol sama dengan 5 dan di TA-nya itu 0 di 5 dikurang nol sama dengan 5. Untuk selanjutnya yaitu di sini kita kita menentukan waktu tibanya itu di waktu sia-sianya itu di selesai eksekusi dikurang dengan waktu tiba. Yaitu kita menentukan P2-nya dulu. Itu diambil 5 dikarenakan selesai eksekusi ini selesai eksekusi di mana yang diambil itu dari P1. Jadi 5 dikurang 1, 5 dikurang 1 milik P2 sama dengan 4 dan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan selanjutnya kita menentukan rasio penalti untuk menentukan apa proses mana yang akan kita kerjakan selanjutnya. Jadi di sini rumusnya itu adalah waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi. Yang dimana P2 itu terdapat 4, 4, 4 waktu sia-sia tadi ditambah dengan 6 milik si P2 yaitu lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi itu sendiri dan didapat 1,6. Sedangkan di P3 itu 3 waktu sia-sianya 3 ditambahkan dengan 4 yaitu lama eksekusinya dibagikan dengan 4 itu didapat 1,7. Di sini kita dapat rasio penaltinya itu yaitu dari P3 itu sendiri lebih tinggi daripada P2. Jadi untuk selanjutnya itu kita selesaikan P3-nya terlebih dahulu. Nah, sini saya dapat 5, 9, dan 7 itu sendiri dikarenakan 5 eh, karena kita menyelesaikan P3 terlebih dahulu, jadi saya letakkan 5 di sini. 5 ini didapat dari selesai eksekusi terakhir. Jadi saya untuk proses selanjutnya otomatis selesai eksekusi proses sebelumnya itulah juga waktu mulai eksekusi proses berikutnya. Jadi saya letakkan 5 di sini dengan selesai eksekusi itu sendiri karena kan rumusnya itu dari mulai waktu eksekusi ditambahkan dengan lama eksekusi. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9 dan TA itu sendiri didapat dari selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Jadi TA-nya itu ada sama dengan 7. Kemudian setelah selesai P3 itu saya dilanjutkan dengan menentukan rasio selanjutnya dengan menghitung waktu sia-sia dari P2 itu sendiri dan juga P3 dan juga P3. Maaf, ini seharusnya P4. Ini harusnya P4. Tuh, sorry. Jadi itu P2 itu sendiri di lim ter- ini.
P2 yaitu 9 dikurang 1. 9 itu sendiri didapat dari selesai eksekusi waktu proses terakhir, yaitu 9. Kemudian di sini saya proses 9 dikurang 1 milik si P2 yaitu 8 dan P4 itu didapat dari 9 dikurangi dengan 3 milik si P4 sama dengan 7. Selanjutnya itu kita menentukan rasio penaltinya yaitu P2 dengan nilai 8 dari waktu sia-sia ditambahkan dengan 6. 6 ini didapat dari mana? 6 itu didapat dari lama eksekusinya. Dibagikan dengan lama eksekusi itu sendiri. Di sini saya dapat 2,3 dan P4-nya itu di hasil 3,3. Jadi selanjutnya untuk proses selanjutnya itu kita lanjutkan dengan proses 4. Di sini saya dapat 9, 12, dan 9 itu sama seperti sebelumnya. 9 itu dapat dari selesai eksekusi proses terakhir yaitu yaitu P3 itu 9. Kemudian saya letakkan di sini 9. Kemudian selesai eksekusi itu sendiri dapat dari 9 ditambahkan dengan 3 yaitu mulai eksekusi ditambah dengan lama eksekusi itu hasilnya 12 dan 9 ini sendiri didapat dari 12 dikurangi dengan 3 yaitu waktu tiba. Hasilnya 9. Kemudian dan yang terakhir itu, kita selesaikan, yang terakhir karena otomatis, yang terakhir adalah P2. Jadi P2 itu sendiri, saya letakkan 12 dimulai eksekusinya karena proses terakhir adalah P4 dan saya letakkan sini P12, itu di P2-nya itu 12, kemudian selesai eksekusi saya letakkan 18 karena 12 ditambahkan dengan 6 sama dengan 18 dan 17 ini saya dapat dari 18 dikurang dengan 1. Jadi 17. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah materi baru yaitu tentang pengertian algoritma penjadwalan round robin. Round robin itu sendiri bekerja dengan cara memberi waktu eksekusi terbatas dengan waktu yang dinamakan dengan kuantum. Jadi secara bergiliran kepada setiap proses dalam antrian. Jadi jika proses satu tidak selesai dalam satu kuantum, maka dimasukkan kembali ke dalam antrian berikutnya untuk dieksekusi pada giliran. Di sini kita mengenal, di round robin itu sendiri kita mengenalkan dengan dua istilah yaitu quantum time atau time slice yang dinamakan dengan waktu maksimum proses itu bisa menggunakan CPU secara terus-menerus dan juga ada ready queue yaitu antrian proses yang menunggu giliran eksekusi. Jadi di sini saya udah mendapatkan, satu soal, dengan proses itu P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan ada waktu datang dan juga waktu eksekusi yang tercantum pada tabel tersebut. Jadi di sini tahapan pertama yang kita lakukan yaitu di sini kita udah ketahui nih quantum time-nya itu adalah 10 meter per second. Jadi di sini kita selesaikan dari P0 terlebih dahulu. P0 yaitu 12 dari waktu eksekusi dikurangi dengan quantum time yaitu 12 jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, ini dikarenakan terdapat sisa, maka kita lanjutkan nanti di proses berikutnya agar dia habis. Jadi di sini P0 12 dikurang 10 yang bersisa 2 ini saya letakkan pada P0 ini. Yang dimana dikurangi dengan 10 karena quantum time-nya 10 jadi saya letakkan di sini di bawah 10. Kemudian saya lanjutkan dengan P1 yaitu 8 dari waktu eksekusi dikurangi dengan 10 quantum time-nya. Yang dimana hasilnya itu min 2 yang dimana jika min 2 ini itu artinya habis. Jadi selesai di situ. Tidak ada proses dalam antrian selanjutnya. Jadi di sini saya letakkan 18 di bawahnya karena kan 10 ditambahkan dengan 8. Saya letakkan 18 di sini. Kemudian ada P2 yaitu 5 dikurang 10 sama dengan min 5. Di sini juga habis, maka saya letakkan di sini 23 ditambahkan 18 ditambahkan dengan 5 sama dengan 23. Kemudian dilanjutkan dengan P3 yaitu 20 dikurang 10 sama dengan 10. Nah, di sini juga terdapat sisa 10 yang dimana akan dilanjutkan dalam antrian berikutnya. Di sini yang terakhir yaitu adalah P4 yang dimana 10 dikurang 10 sama dengan 0 yang berarti habis. Berarti 23 ditambahkan 33 ditambahkan dengan 10 sama dengan 43. Nah, dikarenakan P0 dan P3 tadi belum habis, maka saya lanjutkan dengan proses antrian berikutnya. Jadi pada antrian berikutnya saya letakkan kembali P0 di sini. Jadi P0 2 dikurangi 10 sama dengan 8. Jadi habis min 8
Saya tambahkan 10 di sini, saya tambahkan 2 di sini. Kemudian di sini juga P3 saya lanjutkan kembali yaitu 10 dikurangi 10 dan hasilnya habis, maka maaf, maka eh, 45 ditambahkan 10 sama dengan 55 hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk tahapan terakhir karena kita udah dapat coin chartnya, kita dilanjutkan dengan rata-rata waktu eksekusi. Nah, rata-rata waktu eksekusi itu sendiri sama dengan lama waktu eksekusi dikurangi dengan waktu datang, dikurangi dengan waktu eksekusi. Jadi 45 dari P0 terakhir 45 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 12. Ini 0 dan 12 ini didapat dari waktu datang dikurangi waktu eksekusi. Sama dengan 33. P1 itu sendiri yaitu 18 dikurangi 2 dikurangi 8 sama dengan 8. P2 itu sendiri dari 23 dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 15. P3 itu 55 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 30. P4 itu sama dengan 43 dikurang 9 dikurang 20 sama dengan 24. Nah, maka total hasil akhirnya yaitu 110. 110 ini akan kita bagi dengan banyaknya proses, yaitu 5 proses dari P0, P1, P2, P3, dan P4. Itu 5 proses. 110 dibagi 5 proses, itu kita dapat 22 meter per second. Mili per second, sorry. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.